Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Bapak Ibu, saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Informasi terkini terkait dengan rekrutmen CPNS di tahun 2023 yang mana pemerintah mengutamakan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dengan kriteria berikut. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi tercatat oleh Klik Pendidikan bahwa ada kabar menggembirakan datang menyambut para tenaga honorer di Indonesia, yang mana pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai pengangkatan tenaga honorer sebagai calon pegawai negeri sipil atau sebagai CPNS menjelang berakhirnya tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, suatu hal ya yang wajar kita syukuri kalau memang benar informasinya semua honorer nantinya diangkat menjadi PNS. Pemerintah telah menetapkan peraturan tersebut sehingga nantinya para honorer berpeluang untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Peraturan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Aturan ini telah disahkan dan ditandatangani langsung oleh Presiden. Seterusnya, dalam peraturan ini juga ini terdapat kriteria yang menjadi prioritas dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengakuan yang pantas kepada tenaga honorer yang telah lama bekerja dan bekerja keras di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, sebagaimana pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Pertanyaan Bapak Ibu, apa saja kira-kira kriterianya? Nah, Bapak Ibu simak terus artikel ini sampai dengan selesai. Berikut adalah kriteria yang diprioritaskan bagi tenaga honorer yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Pertama, dilihat dari faktor usia, yang mana tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tahun dan telah bekerja selama 10 tahun sampai dengan kurang dari 20 tahun terus-menerus. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 tahun dan telah bekerja selama 5 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun, ini secara terus-menerus. Yang ketiga, tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tahun dan telah bekerja selama 1 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun terus-menerus. Jadi adanya langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer di seluruh tanah air Indonesia. Jadi dengan memberikan kesempatan yang adil kepada mereka dalam arti kepada seluruh Bapak Ibu honorer ini yang memenuhi kriteria, pemerintah berharap dapat mengakui pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan. Jadi dengan pengangkatan Bapak Ibu ini adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan bahwa honorer ini telah berjasa, telah berkontribusi, dan telah berkorban untuk melaksanakan kegiatan pemerintah di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi suatu hal yang wajar kalau para honorer ini diangkat menjadi
aparatur sipil negara. Para tenaga honorer di seluruh Indonesia diharapkan terus bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Peraturan ini memberikan harapan baru bagi mereka dalam meraih status calon pegawai negeri sipil atau CPNS, sehingga nantinya mereka dapat memperoleh stabilitas pekerjaan dan kesejahteraan yang lebih layak. Bila telah diangkat menjadi aparatur sipil negara, apalagi dengan status PNS. Jadi status PNS ini atau ASN Bapak Ibu ini sangat membanggakan ya. Ini di Indonesia ini masih diagung-agungkan ya, status sebagai pegawai negeri sipil itu adalah sebagai status pekerjaan yang baik. Semoga informasi ini memberikan manfaat dan semangat bagi para tenaga honorer di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian informasinya Bapak Ibu, kiranya pengakuan pemerintah terhadap kontribusi, pengabdian dan pengorbanan honorer selama ini segera dituai hasilnya oleh Bapak Ibu honorer dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu demikianlah informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya dan selamat kepada Bapak Ibu honorer yang diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Terima kasih.